Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat pagi, selamat hari spesial yang Tuhan sudah jadikan untuk kita mau beribadah dan kita mau menikmati Tuhan, menikmati hadirat Tuhan melalui puji-pujian, perenungan firman, dan juga doa-doa kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini, ibadah kita disertai perjamuan kudus awal bulan seperti yang senantiasa kita lakukan setiap minggu pertama bulannya. Mari kita memuji nama Tuhan, kita mau menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 389, Besarlah Kasih Bapakku, kita mengucap syukur kasih Tuhan yang memelihara kita dengan begitu sempurna. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Ya Bapa dalam kasih-Mu, arahkan tiap langkahku, ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Ya Bapa atas kasih-Mu yang selalu menaungiku, ku naikkan terima kasihku kepadamu. Amin, puji nama Tuhan. Kami persilakan Bapak Pendeta untuk boleh mentabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita menaikkan doa dan menabiskan ibadah kita pada pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini, kami bersyukur buat hari Sabat, hari perhentian yang Tuhan sediakan bagi kami. Biarlah hari ini boleh menjadi hari yang menyenangkan hati Tuhan, di mana kami anak-anak-Mu datang kepadamu, memuji menyembah-Mu, dan bersyukur atas segala kebaikan-Mu yang lebih daripada hidup. Dan juga biarlah hari ini kami boleh mengalami Engkau lagi di dalam hidup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menabiskan ibadah kita sambil mengingat bahwa ibadah kita ini boleh jadi di dalam nama Yahweh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya kasih yang kekal dari Yahweh Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.
Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Filipi pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Aku mau mengatakan sekali lagi, bersukacitalah. Biarlah kelembutan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan itu dekat. Janganlah mengkhawatirkan apapun, sebaliknya biarlah permintaan-permintaanmu diketahui oleh Elohim dalam segala hal. Dengan doa dan permohonan, disertai ucapan syukur. Dan damai sejahtera Elohim yang melampaui segala pikiran akan menjaga hatimu dan akalmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Hari demi hari Tuhan memelihara hidup kita dengan begitu sempurna, dengan begitu indah. Biarlah sukacita senantiasa ada di dalam hati dan kehidupan kita, karena kita mengetahui dan kita boleh mengalami betapa baiknya Tuhan itu. Hari kita akan bermazmur bagi Tuhan. Kita akan membaca dari Mazmur 37 ayat 18 sampai dengan ayat 27. Mazmur 37 ayat 18 sampai ayat 27. Saya akan memimpin pembacaan ini. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama dengan bermazmur. Yahweh mengetahui hari-hari orang yang tulus, dan harta warisan mereka tetap untuk selama-lamanya. Mereka tidak akan malu pada masa kemalangan, dan mereka akan dikenyangkan pada masa kelaparan. Namun orang fasik akan binasa, dan musuh-musuh Yahweh akan seperti domba yang tambun. Mereka akan habis seperti asap, mereka lenyap. Orang fasik meminjam dan tidak pernah dikembalikan, tetapi orang benar menunjukkan kemurahan hati dan memberi. Sebab orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutuknya akan dilenyapkan. Langkah-langkah orang benar ditetapkan oleh Yahweh, dan Dia berkenan atas jalannya. Apabila dia jatuh, tidaklah sampai benar-benar tergeletak, karena Yahweh menopang tangannya. Sejak aku muda hingga sekarang menjadi tua, aku tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan maupun keturunannya meminta-minta roti. Sepanjang hari dia bermurah hati dan memberi pinjaman, dan keturunannya diberkati. Berbaliklah dari yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tinggal selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan lebih jauh lagi mau merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menaikkan pujian Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Dia baik
Terpuji nama Tuhan. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Doa dan perenungan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Kami persilakan. Ya, shalom semua. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini, kami bersyukur. Dan saat ini kami rindu lagi untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami membutuhkan firman Tuhan untuk menerangi langkah-langkah kehidupan kami, sehingga kami tidak tersesat, kami tidak terombang ke sana kemari, dan juga kebenaran firman Tuhan boleh semakin meneguhkan kami bahwa Engkau hidup dan Engkau terus berkarya di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Berfirmanlah pada pagi ini, ya Tuhan, kami membuka hati kami untuk mendengar sabda-Mu. Berkati kami semua, urapi kami semua dengan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan waktu ini. Amin. Baik, pada pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Kisah Rasul, ya, terambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang keempat. Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Ya. Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat pertama sampai 22. Bolehkah saya minta Korason bisa tolong baca untuk kita? Bisa. Kisah Rasul 4 ayat 1 sampai 22 ya. Kita akan bacakan. Oke. Sementara Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak itu, datanglah imam-imam dan komandan pengawal bait suci serta orang-orang Saduki kepada mereka. Mereka sangat marah karena keduanya mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan dan dari kematian. Mereka menangkap keduanya dan menempatkannya ke dalam penjara sampai keesokan harinya, karena hari sudah petang. Namun, banyak dari mereka yang mendengarkan firman itu menjadi percaya, dan jumlah mereka bertambah menjadi kira-kira 5.000 orang pria. Keesokan harinya di Yerusalem, berkumpullah para pemimpin dan para tua-tua serta para ahli kitab. Dan imam besar Hanas beserta Kayafas, Yohanes, dan Alexander, dan semua orang yang berasal dari keturunan imam. Mereka menempatkan Petrus dan Yohanes di tengah-tengah dan bertanya, dan engkau siapakah atau dalam nama siapakah kamu melakukan hal ini? Lalu Petrus yang dipenuhi Roh Kudus menjawab, hai para pemimpin bangsa dan tua-tua Israel, jika hari ini kami diperiksa karena berbuat baik kepada orang yang sakit sehingga ia disembuhkan, maka kamu semua dan seluruh bangsa Israel harus tahu bahwa orang ini sembuh dan berdiri di hadapanmu karena nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan dan yang telah dibangkitkan Elohim dari kematian. Yesus inilah batu yang dibuang olehmu, hai tukang-tukang bangunan, namun dia telah menjadi batu penjuru. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Yesus, karena di kolong langit ini tidak ada nama lain yang telah diberikan kepada manusia, yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Ketika melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak berpendidikan, mereka heran dan mulai menyadari bahwa keduanya adalah orang-orang yang selalu bersama Yesus.
Karena melihat orang yang telah disembuhkan itu berdiri bersama keduanya, maka mereka tidak dapat mengatakan apapun untuk membantahnya. Setelah memerintahkan keduanya pergi dari ruang sidang Sanhedrin, mereka pun berunding. Katanya, apakah yang harus kita lakukan terhadap orang-orang ini? Karena di hadapan semua orang di Yerusalem, mereka telah nyata-nyata melakukan mujizat, dan kita tidak dapat menyangkalnya. Namun supaya hal ini tidak makin tersebar kepada orang banyak, kita harus mengancam mereka untuk tidak berbicara lagi pada siapapun dalam nama itu. Setelah memanggil keduanya masuk, mereka memberi perintah kepadanya agar sama sekali jangan berbicara ataupun mengajar dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab, "Putuskanlah sendiri, manakah yang benar di hadapan Elohim, mendengarkan kamu atau mendengarkan Elohim? Sebab bagi kami tidak mungkin untuk tidak mengatakan apa yang telah kami lihat dan kami dengar." Setelah mengancam dengan keras, mereka melepaskan keduanya karena mereka tidak menemukan alasan untuk dapat menghukum keduanya. Dan orang banyak itu terus memuliakan Elohim atas apa yang telah terjadi. Sebab orang yang telah mengalami mujizat kesembuhan itu sudah berusia lebih dari 40 tahun. Puji Tuhan. Terima kasih. Ya, tema firman Tuhan pada pagi ini ya, tetap teguh. Ya, tetap teguh menghadapi tantangan. Ya, tetap teguh menghadapi tantangan. Nah, kalau kita melihat di pasal yang ketiga, ya itu dari Kisah Para Rasul, ya di situ kita menemukan bagaimana Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang yang lumpuh, ya selama 40 tahun. Ya, mereka menyembuhkan seorang yang lumpuh selama 40 tahun, dan oleh karena kagum, ya orang banyak memandang Petrus dan Yohanes itu dengan takjub, ya kan? Ya itu di mana-mana memang pasti begitu kan? Kalau ada yang melakukan mujizat, ya seperti beberapa waktu lalu ya, Ida Dayak itu. Ya, Ida Dayak itu katanya ya dia itu punya kesaktian lah ya, dengan minyaknya dia bisa menyembuhkan orang lumpuh ya dan sebagainya. Ya sehingga banyak orang yang jadi takjub ya. Nah, tetapi kita melihat bagaimana eh, Petrus dan Yohanes ya mereka selalu membawa orang untuk melihat kepada Yesus. Ya, agar mereka itu datang kepada Yesus, ya bukan datang kepada mereka. Ya. Nah, dan ini juga yang harus selalu ya kita lakukan ya sebagai anak-anak Tuhan, ya supaya kita mengarahkan setiap orang yang kita temui di jalan kita itu agar mereka itu memandang kepada Yesus. Kita harus melihat bahwa kita ini nggak penting. Ya, yang penting itu adalah bagaimana nama Yesus itu boleh dikenal ya dan orang boleh datang kepada Yesus. Ya Tuhan Yesus mengatakan, kalau aku ditinggikan, maka aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ya, saya pikir inilah salah satu misi kita ya di dalam hidup kita ini, yaitu untuk memperkenalkan nama Yesus, ya untuk meninggikan nama Yesus dimanapun kita berada. Nah, di dalam pasal yang keempat, kita bertemu lagi dengan kisah bagaimana para murid, ya ini Yohanes dan Petrus ini, ya mereka juga eh, kembali, ya apa namanya, mereka itu mengalami aniaya, ya jadi oleh karena mujizat yang mereka lakukan itu ya di dalam nama Yesus ya kemudian apa mereka mengalami aniaya, mereka sampai di penjara, ya. Nah, ada beberapa pelajaran rohani yang bisa kita pelajari dari teks kita ini, ya ada beberapa pelajaran rohani yang bisa kita pelajari dari teks yang kita baca pada pagi ini, ya. Yang pertama adalah bahwa ketika kita melayani Tuhan, pasti kita akan menghadapi rintangan atau penolakan. Siapapun yang melayani Tuhan, pasti dia akan mengalami rintangan atau penolakan. Nah, dalam konteks Petrus dan Yohanes, ya rintangan atau penolakan itu datang dari para imam. Ya, dari para imam,
kepala rumah ibadah, dan orang-orang Saduki. Ya. Nah, di dalam sejarah kita menemukan bahwa justru seringkali orang-orang rohaniwan, ya, para rohaniwan itu yang harusnya justru memajukan pekerjaan Tuhan, yang terjadi justru apa? Mereka menghambat pekerjaan Tuhan. Ya, orang-orang, yaitu para imam, ya, orang-orang Farisi, dan juga itu para imam, kepala rumah ibadah, dan itu Saduki. Nah, kalau kita melihat di dalam konteks masyarakat pada waktu itu, ya, kaum rohaniwan itu dibagi dua, ya, yaitu yang pertama itu yang disebut orang-orang Farisi. Ya, ini juga salah satu kelompok, ya. Ini para imam, ya, termasuk juga teolog di sini. Ya, ini orang-orang Farisi ini adalah kelompok, ya, itu rohaniwan pada waktu itu yang mengajarkan dan mempraktekkan tradisi oral, ya, tradisi yang disampaikan dari mulut ke mulut. Ya, itu adalah orang-orang Farisi. Dan Yesus acap kali mengecam sikap orang-orang Farisi ini, ya, karena apa? Mereka lebih mengutamakan tradisi daripada, ya, itu firman Tuhan atau daripada kasih. Misalnya apa? Mereka mengecam murid-murid Yesus yang ketika melintasi itu ladang gandum, ya, pada hari Sabat, lalu kemudian mereka memetik bulir gandum, lalu kemudian memakannya, dan mereka itu dan para murid diasosiasikan oleh orang Farisi sebagai bekerja pada hari Sabat. Ya, orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang sangat-sangat legalistik sekali. Ya, sehingga Tuhan Yesus mengecam mereka. Yesus mengatakan anak manusia itu adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya, mereka itu sampai kemudian ada satu itu kan, ya, itu perumpamaan Yesus itu katakan kepada mereka, kalau ada kambingmu itu yang masuk ke jurang pada hari Sabat, ya, tidakkah engkau akan datang untuk menolong mereka, atau kau membiarkan itu kambingmu itu di dalam jurang sampai keesokan harinya? Kan nggak mungkin, kata Yesus. Ya, sehingga Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, ya, dan juga ahli Taurat, ya, yang kukehendaki adalah belas kasihan, dia bilang. Ya, bukan memberikan persembahan, ya, bukan menjalankan tradisi, bukan terutama menjalankan tradisi, tetapi yang kukehendaki itu adalah belas kasihan. Ya. Di hadapan Tuhan, kasih itu lebih penting daripada menjalankan tradisi-tradisi. Ya. Tapi ada kelompok-kelompok masyarakat yang begitu kuat sekali menjalankan tradisi. Ya, sehingga kemudian tradisi itu apa? Tradisi itu membelenggu orang. Ya, itu tradisi itu menjadi suatu yang mengikat. Ya, Tuhan Yesus mengatakan yang paling utama itu adalah manusia. Ya, manusia itu harus dikasihi, ya, daripada tradisi-tradisi atau menjalankan tradisi-tradisi. Nah, itu adalah kelompok orang Farisi. Nah, di dalam teks kita yang dihadapi oleh Yesus itu terutama adalah, ya, kelompok orang-orang Saduki. Ya, tadi kan dikatakan di situ, ya, kalau kita membaca tadi di dalam teks kita, ya, di situ dikatakan ayat yang pertama, sementara Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak itu, datanglah imam-imam dan komandan pengawal bait suci serta orang-orang Saduki kepada mereka. Ya, nah, jadi pada waktu itu kelihatannya yang eh, menjadi para imam, ya, dan juga yang bekerja di bait suci pada waktu itu adalah kelompok dari orang-orang Saduki. Nah, siapa ini orang-orang Saduki? Ya, orang-orang Saduki ini kalau sekarang ini, saudara, ya, ini adalah kelompok pendeta-pendeta liberal. Ya, pendeta-pendeta liberal yang apa? Menyangkali hal-hal yang bersifat supranatural. Ya, mereka menolak hal-hal yang bersifat supranatural. Mereka menerima kehendak bebas manusia, ya, dan mereka sering mengecam juga pengajaran orang-orang Farisi. Ya, orang-orang Saduki ini adalah mereka yang tidak percaya dengan kebangkitan orang mati. Ya, mereka juga tidak percaya dengan keberadaan malaikat atau dunia roh.
Ya, dengan kata lain, orang-orang Saduki ini adalah orang-orang yang sangat rasionalis. Ya, mereka mementingkan logika, ya. Mereka mementingkan rasio, ya. Nah, dalam dunia kita yang semakin modern seperti sekarang, ya ini kan kita ini hidup dalam zaman disebut sebagai apa itu? Zaman postmodernisme. Ya, manusia itu pikirannya itu udah sangat maju sekali, ya juga sangat rasional sekali. Ya, sehingga kemudian yang terjadi itu hal-hal supranatural itu disangkali, bahkan ya mukjizat itu dianggap sebagai kekerasan ya terhadap hukum-hukum alam. Ya, mukjizat itu ditolak, mukjizat itu tidak ada. Hal-hal yang supranatural itu ditolak. Ya, padahal kalau kita mengacu kepada pengajaran Yesus, Tuhan Yesus mengatakan apa? Roh yang memberi hidup, katanya kan. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ya, dan Tuhan kita itu adalah, ya, dia adalah sosok roh. Dengan kata lain, Tuhan itu adalah sosok yang supranatural. Ya, Tuhan itu adalah sosok yang supranatural. Ya, apakah itu berarti bahwa Tuhan itu menolak rasio? Tidak. Oh, tidak menolak rasio. Ya, Tuhan tidak menolak logika kita. Ya, Dia memberikan ini otak ini kepada kita untuk kita bisa berpikir, ya, termasuk untuk coba memahami Dia, walaupun ya itu mustahil juga ya kita bisa menyelami Dia dengan apa istilahnya, sesempurna mungkin, dengan seakurat mungkin untuk saat ini. Saya kira itu mustahil, nanti di kekekalan, ya, waktu kita melihat Dia muka dengan muka. Ya, sehingga di dalam gereja Tuhan saat ini kita melihat ada begitu banyak ya hamba-hamba Tuhan atau pendeta yang coba merasionalkan Tuhan, ya, mencoba memahami Tuhan itu dengan logikanya dia. Lalu kemudian yang terjadi apa? Akibatnya apa? Mereka menyimpang. Ya. Itu comot ayat, ya. Ini ayat-ayat Alkitab dicomot di sana, di sini dicomot, ya, untuk dicocokkan dengan pemikirannya dia. Lalu kemudian dia bangun sebuah teori, ya, sampai kemudian ada pendeta besar itu kan di Jakarta yang mengatakan Yesus itu katanya bukan Tuhan. Dia bukan juru selamat, dia bukan terang, dia bukan gembala yang baik. Ya, yang Tuhan, terang, juru selamat, ya gembala yang baik itu Elohim Yahweh katanya, atau Bapa Yahweh. Kemudian ini pendeta ini mengajarkan ya bahwa Yesus itu adalah Allah kecil, ya. Kira-kira seperti itu. Dan ini pengajaran yang sangat mirip sekali dengan pengajaran dari saksi Yehova. Ya, ini adalah pengajaran bidat. Ya, dia coba memahami Tuhan itu dengan otaknya, dengan rasionya, dengan logikanya yang sangat-sangat terbatas. Ya, padahal semua kesaksian tentang siapakah Kristus sudah ada di dalam Alkitab. Ya, bahwa Kristus, Yesus yang kita sembah, dia adalah Tuhan itu sendiri. Dia adalah Logos, ya, Firman yang sudah datang ke dalam dunia, mengambil wujud manusia untuk mati di atas kayu salib, dan setelah mengadakan penyucian dosa, dia kembali ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Itu maksudnya adalah dia bersama-sama. Ya, dia sehakikat dengan Bapa. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, aku dan Bapa itu adalah satu. Ya, waktu Filipus itu bertanya kepada Yesus, Guru, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ya, Tuhan Yesus berkata apa kepada Filipus? Dia bilang, Filipus, setelah sekian lama engkau bersama dengan aku, tidakkah engkau bisa melihat aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku? Kalau kau melihat aku, kau melihat Bapa. Kalau kau melihat aku, kau melihat Tuhan. Bagaimana mungkin kau itu bertanya, tunjukkan Bapa, atau tunjukkan Tuhan itu kepada kami? Aku ini Tuhan, kata Yesus. Ya, itulah sebabnya mengapa saudara, kita melihat begitu banyak kesaksian, ya, termasuk dari orang-orang non-Kristen. Ya, mereka menyaksikan, mereka melihat Yesus. Entah melalui penglihatan langsung,
entah melalui mimpi, Yesus datang menampakkan diri kepadanya. Ya, itu membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang 100%. Ya, dia adalah Sang Logos, firman Tuhan yang sudah datang ke dalam dunia. Dengan satu misi untuk apa? Menyelamatkan kita. Dan Yesus itu adalah firman yang kekal. Dia adalah Logos, dia sudah ada dari kekekalan. Makanya Tuhan Yesus mengatakan kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, ya, sebelum Abraham ada, aku sudah ada, kata Yesus. Ya, dia memiliki praeksistensi dan itu adalah praeksistensi yang kekal. Aku adalah Alfa dan Omega, kata Yesus. Ya, itu artinya apa? Dia tidak berawal dan tidak berakhir. Dia ada untuk selama-lamanya. Dia bersifat kekal. Ya, karena hanya yang kekal itulah yang bisa memberikan hidup yang kekal kepada kita. Ya, sosok yang kekal itulah yang bisa memberikan hidup yang kekal kepada kita. Kalau dia tidak kekal, dia tidak bisa memberikan kehidupan yang kekal kepada kita. Ya, nah ini orang-orang Saduki ini, ya, mereka ini menolak mujizat, mereka menolak hal-hal yang supranatural. Ya, kita di sini tidak menolak mujizat. Kalau Tuhan mau melakukan mujizat, apakah dia masih bisa melakukan? Bisa. Ya, di dalam kehendaknya. Ya, tapi kita nggak bisa maksa dia kan, misalnya harus ada mujizat dalam pengertian ya itu seperti yang kita mau ya, misalnya orang buta kita doakan sembuh. Saya pernah mendoakan orang buta sembuh. Habis berdoa dia langsung melihat, pernah. Ya. Tapi kadang-kadang kita berdoa untuk orang sakit, ya, dia tidak sembuh dalam pengertian secara fisik dia nggak sembuh. Ya karena memang apa? Oleh karena apa? Karena setiap manusia akan meninggalkan dunia ini. Ya kan? Kita boleh berdoa untuk orang sakit supaya Tuhan sembuhkan, Tuhan bisa lakukan itu. Tetapi tidak setiap orang yang sakit, ya, itu Tuhan akan sembuhkan secara fisik. Kadang-kadang yang terjadi secara fisik dia tidak sembuh, tetapi secara rohani, ya, Tuhan sudah lepaskan dia dari tubuh fisik, tubuh yang binasa ini, tubuh yang penuh dengan kesakitan, penderitaan, ya, tubuh yang masih dipengaruhi oleh dosa, untuk masuk ke dalam ya tubuh yang baru, mengenakan tubuh yang baru. Kita semua akan mengalaminya, dan bagi orang di dalam Kristus kematian itu adalah ya. Nah, jadi di sini kita melihat saudara ya, orang-orang Saduki ya, inilah yang dihadapi oleh Tuhan Yesus ya di dalam pelayanannya. Ya, dia menghadapi orang-orang Saduki ya, para imam yang mereka berasal dari kelompok orang-orang Saduki. Nah, jadi ini yang pertama, ketika kita melayani Tuhan pasti akan menghadapi rintangan atau penolakan. Waktu kita melakukan kehendak Tuhan, kita pasti akan mengalami rintangan atau penolakan di dalam hidup kita. Ya, kalau rintangan penolakan itu kita alami bukan karena dosa, ya kita harus bersyukur ya Tuhan izinkan itu terjadi di dalam kehidupan. Ya, ini poin yang pertama yang bisa kita pelajari dari teks bacaan kita tadi ya, Kisah Rasul pasal yang keempat tadi. Ya, Petrus dan Yohanes mengalami penolakan, mengalami rintangan. Mereka ditangkap, ya, mereka dipenjara. Ya, ada orang yang ditangkap di penjara itu karena kebodohannya. Misalnya dia memaki-maki agama lain atau memaki-maki nabi dari agama lain, ya nggak boleh. Ya kan, kita ini harus hati-hati ya dengan medsos ini ya. Banyak orang masuk penjara itu gara-gara medsos, gara-gara pernyataan dia di medsos. Ya, kita tidak boleh menghina agama orang lain atau kita tidak boleh menghina nabi orang lain. Ya, kita bisa menyampaikan kebenaran ya dengan sopan, ya, tetapi tidak boleh ya sampai menghina. Nah, tapi ada orang yang mengalami kesulitan dalam hidupnya karena apa? Melakukan kebenaran, dan ini sering sekali ya itu terjadi di dalam kehidupan. Ya, dan itu dialami Petrus dan Yohanes. Mereka ditangkap dan dipenjara hingga keesokan hari. Kemudian
poin yang kedua yang bisa kita pelajari dari teks kita ini adalah bahwa di dalam dunia itu selalu ada pertentangan antara dua kekuatan. Ya, dalam dunia selalu ada pertentangan antara dua kekuatan, yaitu kekuatan spiritual dan kekuatan material. Ya, dua kekuatan ini selalu bertentangan. Para murid percaya Yesus sudah bangkit dari kematian, meski tidak dapat dilihat oleh dunia. Ya, para murid percaya Yesus sudah bangkit dari kematian, meski tidak dapat dilihat oleh dunia. Ya, sebaliknya, kaum Saduki itu mempercayai dunia materi dan merasa harus menghadapi tantangan ini. Ya, menurut kaum Saduki, tidak mungkin ya dunia spiritual dan dunia materi keduanya eksis ya, atau ada secara bersamaan ya. Salah satu harus pergi ya. Dan kekristenan itu dibangun di atas kubur yang kosong. Ya, kekristenan itu adalah dunia material. Kekristenan itu adalah dunia spiritual. Ya, yang utama itu spiritual. Makanya Tuhan Yesus mengatakan apa? Ya, kepada perempuan Samaria. Ya, bukan di gunung, bukan di Yerusalem menyembah. Ya, Tuhan itu roh katanya kan. Elohim itu roh, barang siapa menyembahnya harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya, jadi esensi dari kekristenan itu adalah sesuatu yang bersifat spiritual. Ya, itulah sebabnya mengapa kita anak-anak Tuhan harus menjadi orang rohani. Ya, kalau Anda ingin berbahagia di dalam hidup Anda harus menjadi orang rohani. Artinya apa? Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang dipimpin oleh Tuhan. Ya, dalam dunia ini penyesatan itu luar biasa. Kalau kita ini menjadi orang yang duniawi, ya orang yang materialistik, yang sangat mementingkan sekali materi, hidup untuk mengejar materi, maka kita tidak akan pernah merasa puas, tidak akan pernah merasa cukup. Ya, karena materi tidak bisa memuaskan kehausan ya, dalam batin manusia, dalam roh manusia. Hanya Tuhan sendiri yang bisa memuaskan itu. Ya. Hanya ketika kita bertemu dengan Tuhan, memandang Tuhan, melihat Tuhan muka dengan muka, bersekutu dengan Tuhan, ya itulah kebahagiaan yang paling sejati. Ya, bukan karena punya banyak uang, ya bukan dengan itu punya banyak mobil, banyak rumah, banyak kambing, enggak. Ya, ini saya bersuka cita, kambing-kambing makin banyak. Kambing-kambing terus melahirkan ya, itu di Gunung Kidul dan di Bantul. Ya, tetapi pusat kebahagiaan saya bukan pada itu. Pusat kebahagiaan saya adalah saya boleh melayani Tuhan. Dan kambing-kambing itu menjadi berkat bagi banyak orang, bagi jemaat ini. Ya itulah, itu kebahagiaan yang tertinggi. Ya, bukan karena apa kita mendapatkan banyak berkat materi dari situ. Ya kenapa? Karena semua itu akan berlalu, sudah. Ya, dunia materi ini akan berlalu. Jangan kejar itu. Ya kejarlah bagaimana kita bisa melayani Tuhan, ya bagaimana hidup kita bisa berharga, berguna bagi hidup orang lain. Ya, nah, jadi ini yang terjadi dalam dunia selalu ada pertentangan antara dua kekuatan, yaitu spiritual dan material. Ya, para murid percaya Yesus sudah bangkit dari kematian, walaupun dunia tidak bisa melihatnya. Sebaliknya orang Saduki ya mempercayai dunia materi dan mereka merasa harus menghadapi tantangan ini ya, mereka menentang kekristenan, mereka menolak kekristenan. Ya, itu contohnya beberapa waktu yang lalu, itu berapa tahun yang lalu, ada seorang pendeta, seorang doktor di satu SCT terkenal, dia menulis di Kompas, dan dia mengatakan apa? Kebangkitan Yesus ya dari kematian itu hanya sebuah metafora. Itu hanya ada di dalam imajinasi, hanya ada di dalam pemikiran para murid. Ya. Tetapi itu tidak sungguh-sungguh terjadi, dia bilang. Ya, bukan sesuatu yang bersifat historis.
Ya, hanya ada dalam pemikiran, dalam imajinasi para murid. Nah, ini mengapa ini pendeta, doktor teologi ini mengatakan begitu? Ya, karena dia berpikir seperti orang Saduki. Ya, ini sama kita sudah melihat juga kan? Ya, dia sangat rasional sekali dan dia menolak hal-hal yang bersifat supranatural. Dia mengatakan tidak mungkin orang bangkit dari kematian lah. Kalau seperti itu kamu buat apa jadi pendeta? Kamu mau mengabarkan apa? Kalau Kristus tidak bangkit dari kematian, Rasul Paulus dia menulis, dia mengatakan, ya sia-sialah imanmu, ya sia-sialah imanmu, sia-sialah kamu percaya kepada Yesus. Semua itu sia-sia. Kamu masih tetap di dalam dosamu. Kalau Yesus itu tidak bangkit dari kematian. Ya, Yesus benar-benar bangkit dari kematian sebagai yang suci. Nah, saudara, sampai saat ini masih terjadi pertentangan sengit ya antara dunia material dengan dunia rohani ya, dan kita mesti hati-hati dengan perkembangan dunia ini. Ya, dunia ini ya itu semakin materialistik, orang semakin mengejar materi. Ya, tapi materi itu tidak akan membuat kita menjadi orang yang bahagia, tidak akan pernah menyempurnakan bagian. Hanya ketika kita mengenal Tuhan muka dengan muka, maka kita bisa menjadi orang yang berbahagia. Ya, dan kita ingat Yesus mengatakan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Ya, nah kalau kita melihat ke dalam teks kita tadi, ya, kesembuhan si orang lumpuh ya adalah konfirmasi ya, di dalam eh, tadi kisah Rasul pasal yang ketiga itu ya. Kesembuhan si orang lumpuh adalah konfirmasi bahwa dunia spiritual akan menang menghadapi dunia material. Ya, dunia spiritual itu akan selalu menang menghadapi dunia material. Ya, kesembuhan orang lumpuh menjadi tanda akan adanya mujizat. Ya, saya sangat percaya mujizat itu masih terjadi sampai hari ini. Ya, itulah sebabnya kita jangan jangan pernah khawatir tentang apapun. Ya, kalau kita saat ini mungkin dalam posisi atau kondisi yang sulit, ya, itu datang sama Tuhan. Ya, kalau kita mungkin kita mengalami kesulitan karena kita berbuat dosa, ya, itu segera bertobat. Dosa di hadapan Tuhan, minta dari Yesus menyucikan kita. Kemudian setelah itu datang kepada Tuhan, minta Tuhan menyatakan mujizatnya untuk membawa kita keluar dari persoalan yang saat ini kita hadapi. Ya. Jadi mujizat itu masih ada. Saya sampai sekarang masih terus mengalaminya. Masih terus. Tuhan itu begitu nyata. Ya, Tuhan itu begitu nyata sekali. Ya, dia luar biasa. Dia bekerja dengan cara yang nggak pernah kita pikirkan. Ya, sehingga kita tidak perlu gelisah menghadapi dunia ini. Gentar. Nggak perlu. Kita percaya Tuhan itu mujizatnya terus terjadi. Ya bahkan dalam hal-hal yang kelihatannya itu remeh-temeh. Kan orang bilang itu remeh-temeh, tetapi sebetulnya itu mujizat Tuhan. Saya terus masih melihat mujizat Tuhan dia nyatakan. Kisah Rasul 4 ayat 9. Petrus menegaskan bahwa tidak ada alasan menentang mereka karena yang mereka lakukan adalah perbuatan baik, ya kan? Ayat yang ke-9 itu. Ya, mereka kan berbuat baik itu kan? Ya, ayat yang ke-9. Ayat 8. Lalu Petrus yang dipenuhi Roh Kudus menjawab, "Hai para pemimpin bangsa dan tua-tua Israel. Jika hari ini kami diperiksa karena berbuat baik kepada orang yang sakit, sehingga ia disembuhkan." Ya, ini orang ini berbuat baik. Kadang-kadang kita melihat ya ada orang-orang yang sebetulnya dia berbuat baik atau dia mengatakan yang benar, tapi kemudian orang itu dianiaya. Ya, memang dunia ini sudah kebolak-balik.
Jadi Petrus menegaskan tidak ada alasan menentang mereka karena yang mereka lakukan adalah perbuatan baik. Ya, itulah sebabnya mengapa kita juga ya itu seperti itu. Kalau kita tahu bahwa kita yakin kita berbuat baik, kita menjalankan kebaikan, maju terus walaupun kita menghadapi penolakan. Kemudian ayat 10 sampai 12, Petrus kembali mengarahkan mata mereka untuk terpusat kepada Yesus. Ya, ketika para imam ya dan keturunan para imam yaitu menanyai ayat yang ke-7, dengan kuasa apakah atau dalam nama siapakah kamu melakukan hal ini? Ayat 9, jika hari ini kami diperiksa karena berbuat baik kepada orang yang sakit sehingga ia disembuhkan, maka kamu semua dan seluruh bangsa Israel harus tahu bahwa orang ini sembuh dan berdiri di hadapanmu karena nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan dan yang telah dibangkitkan Elohim dari kematian. Yesus inilah batu yang dibuang olehmu, hai tukang-tukang bangunan, namun dia telah menjadi batu penjuru. Kemudian Petrus dia mengucapkan kalimat yang luar biasa. Ini kalimat yang sangat-sangat luar biasa. Yang harus kita hafal ya. Ini ayat firman Tuhan yang harus kita hafal. Kisah Rasul 4 ayat 12. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Yesus. Karena di kolong langit ini tidak ada nama lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Keselamatan tidak ada di dalam nama siapapun selain di dalam nama Yesus. Ya, Yesus itu ya itu adalah nama atau arti nama Yesus adalah Yahweh Suar. Yahweh menyelamatkan. Yahweh sang penyelamat. Yahweh yang menyelamatkan. Ya, itulah arti nama Yesus. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya manusia dapat diselamatkan kecuali nama Yesus. Orang tidak mungkin diselamatkan ya di dalam nama nabi-nabi manapun, ya pemimpin spiritual manapun kecuali nama Yesus. Itulah sebabnya mengapa Petrus dia selalu membawa orang-orang yang mendengarkan dia untuk apa? Datang kepada Yesus. Ya, datang kepada Yesus. Kita juga harus seperti itu, saudara. Ya, kita harus membawa orang untuk datang kepada Yesus. Kita nggak penting. Ya, kita nggak penting. Yang penting itu adalah orang mengenal Yesus. Agar hidup mereka bisa berbahagia, agar mereka bisa mendapatkan hidup yang kekal, agar mereka bisa diselamatkan, agar hidup mereka bisa diubahkan. Ya, kita harus membawa mereka untuk datang kepada Yesus. Ya, itu harus jadi kerinduan kita. Ya, dimanapun kita berada. Ya, orang harus bisa melihat kita ini menjadi surat Yesus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Ya. Dan keberadaan orang yang telah disembuhkan membungkam semua bantahan atau keberatan mereka. Ya ini kan. Ya, di dalam ayat yang ke-14, ya 13, ketika melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak berpendidikan, ya kan? Ya, mereka ini bukan doktor teologi ya. Mereka bukan sarjana ya, mereka ini hanya nelayan. Mantan nelayan. Mereka heran dan mulai menyadari bahwa keduanya adalah orang-orang yang selalu bersama Yesus. Karena melihat orang yang telah disembuhkan itu berdiri bersama keduanya, maka mereka tidak dapat mengatakan apapun untuk membantahnya. Ya. Kemudian kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-21. Setelah mengancam dengan keras, mereka melepaskan keduanya karena mereka tidak menemukan alasan untuk dapat menghukum keduanya, dan orang banyak itu terus memuliakan Elohim atas apa yang telah terjadi.
Sebab orang yang telah mengalami mujizat kesembuhan itu sudah berusia lebih dari 40 tahun. Ya, sudah berusia 40 tahun. Sudah berusia lebih dari 40 tahun. Artinya apa? Ini orang yang sudah sangat dewasa. Ya, dia tahu apa yang terjadi atas dirinya dan dia bisa memberikan kesaksian dengan sadar, ya, tanpa ada intervensi dari siapapun, bahwa dia mengalami kesembuhan. Ya, nah jadi ini yang bisa kita lihat, poin yang kedua yang bisa kita pelajari. Jadi tadi yang pertama adalah ketika kita melayani Tuhan, pasti akan menghadapi rintangan atau penolakan. Kemudian yang kedua, dalam dunia selalu ada pertentangan antara dua kekuatan, yaitu dunia roh dan dunia materi. Ya, dan dunia roh itu pasti akan menang. Ya, sampai kapanpun dunia roh itu pasti akan. Kemudian yang ketiga yang bisa kita pelajari di sini adalah bahwa ya kita anak-anak Tuhan harus lebih taat kepada perintah Tuhan daripada kepada perintah manusia. Ya, Kisah Rasul 4 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-20. Ya. Di sini dikatakan, setelah memerintahkan keduanya pergi dari ruang sidang Sanhedrin, mereka pun berunding. Katanya, apakah yang harus kita lakukan terhadap orang-orang ini? Karena di hadapan semua orang di Yerusalem, mereka telah nyata-nyata melakukan mujizat, dan kita tidak dapat menyangkalnya. Namun supaya hal ini tidak makin tersebar kepada orang banyak, kita harus mengancam mereka untuk tidak berbicara lagi kepada siapapun dalam nama itu. Setelah memanggil keduanya masuk, mereka memberi perintah kepadanya agar sama sekali jangan berbicara ataupun mengajar dalam nama Yesus. Ya, Yohanes dan Petrus ya diperintahkan, ya, mulai sekarang kalian tidak boleh berbicara atau mengajar dalam nama Yesus. Tetapi dengan berani, ya, dengan tegas, ayat 19. Petrus dan Yohanes menjawab, "Putuskanlah sendiri manakah yang benar di hadapan Elohim, mendengarkan kamu atau mendengarkan Elohim. Ya, sebab bagi kami tidak mungkin untuk tidak mengatakan apa yang telah kami lihat dan kami dengar." Ya, putuskan sendiri mana yang harus ditaati, yang mentaati kamu atau mentaati Elohim. Ya, dan Petrus serta Yohanes, ya, mereka mengatakan kita harus lebih taat kepada perintah Tuhan daripada kepada perintah manusia. Saudara, dalam dunia ini kita menemukan, ya, ada hukum-hukum manusia, ada undang-undang di satu negara, ya, yang menolak, ya, melarang pemberitaan Injil, melarang orang untuk datang kepada Yesus, menganiaya pengikut Yesus. Dan kita bisa melihat, ya, negara-negara bangsa-bangsa seperti itu. Korea Utara misalnya, di Afghanistan itu Taliban menganiaya orang Kristen. Kita lihat bagaimana kehidupan mereka, kehidupan masyarakat di sana. Kacau. Ya, kacau. Karena apa? Mereka menolak Tuhan. Jadi, ya, meskipun demikian, Petrus dan Yohanes mengingatkan, kita harus lebih taat kepada perintah Tuhan daripada kepada perintah manusia. Ya, jadi kita juga harus selalu ingat itu, ya, dimanapun kita berada. Ya, jangan apa namanya? Itu jangan lebih mendengarkan atau mentaati, ya, itu manusia siapapun dia daripada Tuhan. Kita harus lebih taat kepada, ya, supaya hidup kita bisa berubah. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi kita. Ya, kita boleh belajar pada pagi hari ini, ya, bagaimana Yohanes dan Petrus mereka tetap teguh menghadapi tantangan. Ya, dan dalam kehidupan kita semua pasti akan mengalami banyak tantangan, ya kan, dalam kehidupan, ya, banyak rintangan. Ya, bahkan dalam mengikut Yesus pun pasti ada tantangan. Ya, mungkin keluarga kita ada yang nggak senang, ya kan, itu tetangga kita ada yang nggak senang.
lalu membujuk-bujuk kita untuk meninggalkan Tuhan, jangan. Ya, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Kita belajar Yohanes dan Petrus. Ya, semakin dihambat, semakin merambat. Semakin ditekan, ya, kesaksiannya semakin kuat. Ya, dan hidup mereka boleh menjadi berkat, dan biarlah hidup kita juga boleh menjadi berkat, sambil kita ingat ya bahwa kita hidup ini untuk apa sih? Ya, kita hidup ini untuk memuliakan nama. Mari kita hidup bukan untuk membangun nama. Mari kita hidup bukan untuk membangun, ya, untuk kemegahan kita sendiri. Mari kita hidup dengan satu tujuan, bagaimana supaya nama Yesus bisa ditinggikan. Kalau kita meninggikan nama Yesus, maka Yesus akan menarik semua orang. Kita sedih, ya, berapa waktu ini, ya, kita sedih. Ya, ada seorang pendeta gereja besar, STT-nya juga mahasiswanya ada ratusan, ya, tetapi kita sedih karena apa? Pengajarannya justru menghujat Yesus. Ya, Yesus itu dipandang sebagai alat kecil yang tidak sama dengan Yahweh. Ya, Yesus itu Yahweh. Ya, ketika kita menyebut nama Yesus, kita menyebut nama Yahweh. Aku dan Bapa adalah satu, kata Yesus. Ya, Tuhan kita itu satu, ya, Tuhan kita itu monoteis. Ya, tapi Tuhan yang satu itu, dia menyatakan dirinya di dalam tiga pribadi yang bisa dibedakan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, pribadinya berbeda, ya, bisa dibedakan, tidak bisa dipisah, tetapi merupakan satu kesatuan keilahian. Ya. Jadi kapanpun kita menyebut nama Yesus, itu sama saja kita menyebut nama Yahweh. Ya, ketika kita menyebut Roh Kudus, saat yang sama kita juga menyebut, ya, kita memandang kepada Yesus, kepada Bapa. Ya, karena ketiganya adalah satu. Ya, kita tidak boleh menganggap yang satu lebih tinggi daripada yang. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat, ya, dan menolong semua jemaat untuk semakin mengasihi. Amin. Baik, kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada pagi ini. Bahkan semua jemaat boleh menyiapkan roti dan anggur. Kita akan bersama-sama menikmati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus yang sudah dipecah-pecahkan, darahnya yang sudah dicurahkan untuk penebusan dosa dan keselamatan kita. Sambil kita mengingat bahwa pada malam sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan keesokan harinya, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan Paskah yang terakhir bersama dengan murid-murid. Dan malam itu Tuhan Yesus mengambil roti, kemudian dia pecah-pecahkannya dan dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita sambil kita mengingat tubuh Tuhan Yesus yang sudah diserahkan untuk kita. Oleh bilur-bilurnya, kita semua sudah disembuh. Makanlah dengan penuh. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur, mengucap syukur atasnya, dan dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk penebusan dosa, untuk keselamatan, untuk hidup yang kekal.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan. Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita sambil memandang kepada darah Kristus yang ditumpahkan di Bukit Golgota untuk menyucikan semua dosa-dosa. Minumlah dengan penuh pengucapan syukur. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur bahwa Engkau hidup, Engkau bangkit dari kematian, yang membuktikan bahwa Engkaulah Tuhan, dan ketika kami menyebut nama-Mu, kami menyebut nama Yahweh, karena Engkau adalah Yahweh itu sendiri. Tuhan yang sudah datang ke dalam dunia untuk menebus semua dosa-dosa. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, bersyukur kami kembali boleh menikmati meja perjamuan kudus Tuhan, mengingat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Dan mengingat betapa kami orang yang beruntung, karena kami diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi karena Tuhan Yesus sudah mati untuk. Kami bersyukur dan kami mau menyerahkan hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Pakailah hidup kami ini Tuhan, supaya kami semakin menjadi berkat bagi orang lain, dan menjadi berkat bagi sesama kami, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan, karuniakan kesehatan pada setiap kami. Karuniakan kesehatan. Karuniakan umur yang panjang. Dan karuniakanlah berkat yang berlimpah. Tidak hanya berkat-berkat secara rohani, berkat-berkat kebahagiaan secara jiwani, tapi juga berkat-berkat material yang bisa kami pakai untuk melayani Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Engkau karuniakan kepada setiap anak-anak-Mu melalui pekerjaan kami, apapun profesi kami. Kami yang membuka toko, kami yang bekerja sebagai dosen, sebagai hamba Tuhan full-timer, sebagai karyawan di toko, sebagai apapun, sebagai dokter, Tuhan berkati kami. Supaya pekerjaan kami menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa Tuhan Yesus hidup di dalam kehidupan kami. Kami serahkan semua anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Mereka yang masih menempuh pendidikan, berkatilah studi mereka ya Tuhan, supaya melalui studi mereka nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga mau berdoa saat ini bagi pemerintah kami. Berkatilah pemerintah kami dengan limpah, berilah hikmat supaya pemerintah kami diberi kesanggupan untuk mensejahterakan bangsa segenap tumpah darah Indonesia, segenap rakyat Indonesia. Berkati bangsa kami Tuhan, supaya bangsa kami, rakyat kami belajar hidup takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang kami boleh baca dan renungkan pada pagi ini. Dan doa syafaat ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat,
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama, marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putra Bapa yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan Sang Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita akan menerima berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta, mari kita kembali menaikkan pujian, Ku tahu Bapa peliharaku. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh menyelesaikan ibadah kami pada pagi ini. Kiranya ibadah kami menjadi persembahan yang harum bagi kemuliaan, bagi hormat-Mu. Berkati kami Tuhan di hari-hari yang ada di depan. Berkati jalan-jalan kami Tuhan, supaya kami tetap lurus mengikuti kehendak. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya.
Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yesus. Amin. Mari kita bersaat teduh.